Habibullah Haddad menyajikan ajaran Islam itu dalam satu sistem yang disebutnya sebagai Thariqah Ahlil Yamin. Thariqahnya orang-orang yang bisa masuk surga meskipun tidak menjalani thariqahnya para aulia. Habibullah Haddad sendiri bukannya anti kepada Thariqah Al-Muqarrabin. Beliau sendiri adalah termasuk di antara Al-Muqarrabun itu, termasuk di antara para aulia Allah. Habibullah Haddad mengatakan bahwa membaca buku-buku Ibnu Arabi itu bermanfaat bagi orang yang punya kemampuan. Semua yang ditulis Ibnu Arabi itu benar. Kalau ada yang tidak benar, maka itu bukan tulisannya Ibnu Arabi dimasuk-masukkan, atau kita salah memahami apa yang dimaksud oleh Ibnu Arabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Tsumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hal ini sangat penting menurut saya ya diadakan karena meskipun Habibullah Haddad, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad adalah seorang tokoh yang sudah diakui dan dianggap luar biasa penting di berbagai belahan dunia, khususnya di negeri kita di Indonesia. Ratibnya dibaca, wirid-wiridnya dibaca, ada hizibnya, dan tentu sudah memberikan manfaat yang begitu besar kepada mungkin jutaan orang di Nusantara. Belum terlalu banyak sebetulnya yang benar-benar menggali kelebihan dan keutamaan Habibullah Haddad. Tentu beliau seorang alim, beliau seorang da'i, beliau seorang gutub. Itu sudah banyak ditulis dalam berbagai manaqib yang terkait dengan Habibullah Haddad. Tapi Habibullah Haddad itu seperti diambil dalam judul acara kita pada hari ini adalah juga seorang pembaharu yang mengubah pemahaman orang tentang ajaran-ajaran Islam, membuka akses kepada banyak orang yang selama ini mungkin tidak punya akses kepada ajaran-ajaran Islam ya, dengan cara menyajikan kembali ajaran-ajaran Islam itu dengan suatu cara yang lebih mudah diakses oleh lebih banyak orang. Kalau tidak ada Habibullah Haddad, maka mungkin banyak orang akan tetap membaca wiridnya, rotibnya, ya, atau banyak orang akan terus berbondong-bondong di dalam terlibat dalam berbagai kegiatan ibadah, dakwah dan lain sebagainya di dalam Islam, khususnya di Hadramaut dan di wilayah-wilayah yang mendapatkan pengaruh kuat dari Habibullah Haddad. Tapi mungkin tidak banyak orang memahami betul tentang ajaran-ajaran Islam. Yang saya maksud, Habibullah Haddad itu datang sebagai pembaharu, dan sebagaimana setiap pembaharu tentu ada bagian-bagian dari masyarakat itu yang menentang. Demikian juga dengan Habibullah Haddad, ada orang-orang yang menentang Habibullah Haddad, dan itu dicatat di dalam uraian yang terkait dengan riwayatnya Habibullah Haddad. Jadi Habibullah Haddad ini hidup di satu masa yang di dalamnya belum ada satu upaya untuk membingkai ajaran-ajaran Islam, khususnya yang diungkapkan oleh para alim ulama di Hadramaut sebelum Habibullah Haddad. Sehingga seperti saya katakan tadi, berbagai macam ajaran yang bersumber dari berbagai tokoh, dari berbagai hautah-hautah di Hadramaut, yang membuat orang awam itu entah bingung, entah kemudian merasa enggan untuk belajar tentang inti dari ajaran Islam itu ya. Kita ingat bahwa sebelum Habibullah Haddad banyak ulama-ulama besar, Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar, Syekh Abu Bakar bin Salim, dan banyak sekali tokoh-tokoh besar yang punya ajaran-ajaran mereka sendiri luar biasa mendalam ya, luar biasa bermanfaat. Tapi seringkali ajaran-ajaran itu ya tidak bisa diakses oleh masyarakat karena tidak terlalu mudah dipahami ya. Kalau Syekh Abu Bakar bin Salim itu lebih
sulit lagi, itu Akbarian. Tapi pada waktu itu kalau dalam bahasa sekarang mungkin ajaran-ajaran Islam yang semuanya merupakan sumber kebenaran dan memiliki manfaat yang besar, tapi karena tidak disistematisasikan dengan suatu cara yang menjadikan orang awam tidak bingung, maka seperti saya katakan tadi, yang terjadi adalah orang enggan, atau kalau orang mau belajar, orang bingung. Ya, Syekh Abu Bakar bin Salim itu meskipun tidak menyebut nama Ibn Arabi, semua yang punya akses kepada bukunya tahu betul bahwa bahkan sampai kosakata yang dipakai oleh Syekh Abu Bakar bin Salim itu adalah kosakata Akbarian, kosakata Ibn Arabi. Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar misalnya menulis Al-Kibrit Al-Ahmar. Itu sebuah buku yang jauh lebih sederhana, tapi di dalamnya juga ada ajaran-ajaran yang mungkin tidak semua orang memahami. Saya membaca Al-Kibrit Al-Ahmar dan saya merasakan bahwa sebetulnya yang diajarkan juga semacam wahdatul wujud. Kalau kita ikuti uraian dalam Al-Kibrit Al-Ahmar, kita akan dapati bahwa di akhir tulisan beliau itu beliau menyebutkan tentang terbukanya gerbang la ilaha illallah, dan saya merasakan bahwa yang dimaksud adalah terbukanya gerbang tauhidul wujud sebagaimana yang diajarkan bukan hanya oleh Ibn Arabi tapi oleh banyak ulama sufi yang lain misalnya, ya. Dan banyak lagi karya-karya dan pemikiran di Hadramut. Lalu Habibullah Haddad merasa, dan ini menurut saya adalah satu langkah atau tindakan yang luar biasa penting dan mengubah nasib dakwah tentang ajaran Islam di Hadramut dan di berbagai wilayah yang mendapat pengaruhnya ini. Habibullah Haddad mulai dengan membedakan tentang thariqah al-muqarrabin dan thariqah awam, ya. Nah, saya yang meskipun dengan segala keterbatasan belajar juga pemikiran Ibn Arabi, ya, mengalami kesulitan membaca Mi'rajul Arwahnya Syekh Abu Bakar bin Salim misalnya. Apalagi orang awam yang tidak pernah belajar itu, ya akhirnya mencampakkan, atau kalau belajar akan makin bingung, bahkan barangkali akan tersesat. Nah, kemudian Habibullah Haddad melakukan upaya untuk memisahkan. Ada thariqah al-muqarrabin, dan Habibullah Haddad mengatakan tidak semua orang bisa menjalani thariqah al-muqarrabin. Thariqahnya Syekh Abu Bakar bin Salim itu thariqah muqarrabin, orang yang sudah sangat dekat aulianya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang awam perlu disediakan dengan thariqah yang lain yang aksesibel buat mereka. Maka Habibullah Haddad menyajikan ajaran Islam itu dalam satu sistem yang disebutnya sebagai thariqah ahlil yamin. Thariqahnya orang-orang yang bisa masuk surga meskipun tidak menjalani thariqahnya para aulia itu. Habibullah Haddad mengatakan thariqah ini thariqah yang berat. Hanya kaum elit, kaum khawasul khawas yang bisa menjalaninya, ya. Tapi kata Habibullah Haddad, kalau orang menjalani thariqah ahlil yamin ini, thariqah yang memang disajikan untuk orang awam, insya Allah orang-orang ini juga akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah singgung apa yang dilakukan Habibullah Haddad itu bukannya tidak mendapatkan tentangan. Habibullah mendapatkan tentangan, seorang ulama besar yang belakangan digelari sebagai qutub, ya. Pol itu juga ditentang. Orang datang dan seolah-olah ingin mengatakan, siapa kamu kok mau bikin hal-hal baru seperti yang kamu ajarkan itu. Pada awalnya Habibullah Haddad mengatakan, ya, sampai Syekh Abu Bakar bin Salim saya sami'na wa ata'na. Tapi setelah itu, ya, setelah Syekh Abu Bakar bin Salim sampai ke saya, Habibullah Haddad mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Mereka tokoh, aku juga tokoh. Orang-orang itu rupanya tidak puas dan terus mengecam Habibullah Haddad sampai konon dicatat Habibullah mengatakan,
Kamu pikir apa yang sampai kepada Syekh Abu Bakar bin Salim itu tidak pernah sampai kepadaku. Kamu pikir apa yang dialami oleh Syekh Abu Bakar bin Salim tidak pernah aku alami, katanya Habibullah Haddad. Habibullah Haddad itu mengalami itu. Dia dalam level kewaliannya tidak kurang rendah, ya, di bawah kewaliannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Tapi beliau memang sengaja menempatkan diri untuk memandu masyarakat di dalam memahami ajaran Islam sesuai dengan kemampuan mereka memahaminya. Jangan apa yang merupakan thariqahnya para aulia yang berat ini disajikan kepada orang-orang awam. Mereka akan merasa tidak mampu, putus asa, atau akhirnya tersesat. Mereka tidak akan bisa memahami, akhirnya enggan memahami, dan mereka nggak dapat apa-apa. Ya, nah itulah kemudian Habibullah Haddad menyajikan ajaran Islam ini dalam satu sistem yang disebut sebagai Thariqah Ahlil Yamin. Habibullah Haddad sendiri bukannya anti kepada Thariqah Al-Muqarrabin. Beliau sendiri adalah termasuk di antara Al-Muqarrabun itu, termasuk di antara para aulia Allah. Ya, Habibullah Haddad sendiri mengatakan bahwa membaca buku-buku Ibnu Arabi itu bermanfaat bagi orang yang punya kemampuan. Ya, bahkan Habibullah Haddad mengatakan semua yang ditulis Ibnu Arabi itu benar. Ya, semua yang ditulis Ibnu Arabi itu benar. Kalau ada yang tidak benar maka itu bukan tulisannya Ibnu Arabi dimasuk-masukkan, atau kita salah memahami apa yang dimaksud oleh Ibnu Arabi. Muridnya misalnya Habib Abdurrahman bin Abdillah bin Bagi. Itu kalau kita baca Rosailnya itu beliau sampai-sampai membenarkan misalnya ucapan anal haknya Al-Hallaj di dalam salah satu risalahnya yang kalau saya nggak salah risalah tentang ihsan. Beliau mengatakan kenapa orang seperti Al-Hallaj itu sampai mengucapkan ucapan anal haq. Sebetulnya Imam Ghazali sendiri di dua tempat, saya ingat saya, di Ihya dan di Mishkatul Anwar kalau tidak salah, itu membela Al-Hallaj juga. Ya. Jadi bukan berarti orang sekarang ini yang saya bilang tidak banyak orang mungkin tahu, yang tidak tahu itu menganggap ya itulah ilmunya Habibullah Haddad. Ilmunya Habibullah Haddad ini tidak kalah oleh kaum Muqarrabun yang sebelumnya Habibullah Haddad dan sesudahnya Habibullah Haddad. Ya. Beliau mengapresiasi pemikiran-pemikiran yang paling rumit dan beliau memahami. Bahkan beliau menuangkannya, biasanya menuangkannya dalam misalnya kumpulan diwannya. Diwan itu seperti syair-syairnya. Ya. Kenapa biasanya para ulama itu berbicara tentang hal-hal pelik dalam syair? Karena dalam syair itu kalau istilah sekarang dienkripsi. Nah, syair itu mengenkripsi pemahaman-pemahaman yang sulit sehingga orang awam senang membaca, melakukan meskipun tidak perlu masuk terlalu dalam ke dalam makna-makna pelik yang ada di dalam diwan-diwan itu. Juga di dalam mukatabatnya, surat menyuratnya Habibullah Haddad, disitulah Habibullah Haddad memasukkan pemikiran-pemikiran yang pelik, ya, yang memang sesuai dengan kadar orang yang melakukan surat menyurat dengan Habibullah Haddad. Nah, kadang-kadang orang berpikir thariqah alawiyah itu atau ajaran Islam itu ya itu, tanpa sama sekali kita kalau membaca misalnya Risalatul Mu'awanah karyanya Habibullah Haddad dan berbagai karya lain, Sabilul Iddikar, Nasaih Diniyah dan lain sebagainya, kita bisa membaca itu dengan tidak terlalu sulit, tapi bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan makna-makna yang dalam di dalam karya Habibullah Haddad. Ada di dalamnya, tapi kalau orang awam membaca dia akan mendapatkan manfaat yang luar biasa besar. Habibullah Haddad ini bahkan menyajikan dalam Thariqah Ahlil Yamin ini pemikiran-pemikiran yang bagi orang-orang yang mungkin bahkan Ihya'u Ulumuddin itu agak terlalu berat. Karena betapapun meskipun Imam Ghazali menyebut Ihya sebagai buku tentang muamalatut tasawuf, prakteknya tasawuf, bukan irfan, ya, bukan tasawuf filosofis. Bagi sebagian orang itu masih cukup sulit karena Imam Ghazali itu seorang filosof, seorang arif juga yang menulis
berbagai buku yang tidak mudah termasuk Mishkatul Anwar. Habib Abdullah Haddad menyajikan kembali tentu tidak sepenuhnya menjiplak Imam Ghazali, karena Habib Abdullah Haddad itu juga seorang tokoh dalam dirinya sendiri. Ada hal-hal baru yang disampaikan, ya. Mungkin ada hal-hal yang tidak disampaikan dari Ihya itu, tapi menjadikan karya-karya beliau pada umumnya adalah karya-karya yang accessible buat orang-orang awam. Orang-orang awam yang tadinya sebelum ada Thariqah Ahlil Yamin ini kebingungan karena banyak sekali pemikiran macam-macam, sebagian pelik-pelik, sekarang bisa mendapatkan panduan yang jelas dari karya-karyanya Habib Abdullah Haddad, ya. Nah, inilah sebetulnya inti dari pembaharuan yang dilakukan oleh Habib Abdullah Haddad. Dalam hal seperti ini beliau pembaharu besar dan terbukti dengan menyajikan ajaran Islam dengan cara Thariqah Ahlil Yamin. Pengaruh beliau, pengaruh Thariqah Alawiyah kemudian meluas ke berbagai wilayah di seluruh dunia, termasuk di Afrika, di Asia, ya, bahkan sekarang di Eropa, di Amerika pun sudah terbentuk kelompok-kelompok yang mengadopsi ajaran Thariqah Alawiyah. Wirid-wirid, rotib yang kita baca dari Habib Abdullah Haddad itu selain merupakan doa yang betul-betul bisa menenteramkan pikiran, ya, juga berisi ajaran-ajaran yang secara tidak sadar ketika orang membaca, di situ ada ilmu aqidah, ya, ada aqidah, ada tentang akhlak di situ dengan jelas. Jadi disampaikan lewat buku-buku beliau yang banyak, plus juga lewat rotib dan wirid-wirid yang beliau ajarkan dan dibaca secara rutin. Disinilah kira-kira keutamaan dan peran penting Habib Abdullah Haddad di dalam mendakwahkan ajaran Islam yang mendalam, tapi pada saat yang sama bisa diakses oleh jauh lebih banyak orang. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khair katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.